Rayap merupakan hewan yang hidup berkoloni. Mereka membangun sarang menakjubkan yang menjulang tinggi di atas permukaan tanah. Lebih mengejutkan lagi, para pembuat bangunan tinggi megah itu merupakan rayap pekerja yang benar-benar buta. Seluruh anggota kelompok rayap tinggal bersama dalam masyarakat yang teratur. Makhluk yang tuli, bisu, dan buta ini bekerja sama dalam melaksanakan tugas rumit seperti membangun sarang, berburu, menguntit buruan, serta memberi peringatan dan manuver pertahanan dengan menggunakan sinyal-sinyal kimiawi. Sebagai bentuk pertahanan diri, rayap mengorbankan kehidupan mereka dengan mengamankan kelompoknya dan melukai musuh yang dihadapi. Dalam melakukan pertahanan diri, hewan ini menggunakan sistem khusus yang diciptakan di dalam tubuhnya. Misalnya, sejumlah rayap menyemprotkan zat kimia beracun pada luka yang ditimbulkan akibat gigitan. Ada juga yang mengoleskan racun ke tubuh musuhnya dengan menggunakan bibir. Selain itu, beberapa rayap menggunakan lem beracun ke arah penyerang dengan cara menyemprot. Penelitian membuktikan bahwa cairan yang disemprotkan oleh rayap ini bertujuan mencegah penggumpalan darah pada tubuh musuhnya. Di samping itu, rayap prajurit juga dapat menghasilkan sekaligus menyimpan bahan kimia anti serangga lain. Pada kening keluarga rayap Nasutitermitinae terdapat tonjolan menyerupai moncong pipa. Tonjolan itu memiliki kantong khusus di dalamnya. Dalam keadaan bahaya, rayap membidikan moncong pipa ini ke arah musuh dan menyemprotkan cairan beracun. Tentunya keselarasan sempurna seperti ini tidak hanya dianggap peristiwa yang kebetulan. Rayap bukanlah ahli kimia yang memahami seluk-beluk sistem penggumpalan darah pada semut atau membuat rumusan senyawa kimia untuk melumpuhkan sistem tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa alam raya, menciptakan pusat penghasil racun di dalam tubuh mereka dan mengilhami mereka untuk menggunakan kemampuan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Quran Surat Al-Hasyr ayat 24. Ketika mendengar kata lalat, maka tidak bisa dipungkiri yang terbayang di benak kita adalah rasa jijik. Agaknya paradigma itu memang telah menempel pada setiap orang. Namun, anggapan banyak orang yang menyatakan bahwa seekor lalat pembawa penyakit tidaklah sepenuhnya benar. Para ilmuwan Australia meneliti bahwa pada salah satu sayap lalat terdapat satu gen yang bisa mengobati penyakit, yaitu gen refilin. Menariknya, pada 14 abad yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah terlebih dahulu menginformasikan sistem pengobatan ini. Beliau bersabda, pada salah satu sayap lalat ada satu gen yang berfungsi sebagai obat. Karena kita tidak tahu sayap mana yang mengandung penyakit dan obat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan kita untuk menenggelamkannya supaya gen refilin yang ada di sayap lalat bertebaran di air, hingga menjadikan airnya itu tersucikan dari bakteri-bakteri yang ada pada sayap lainnya. Demikian indah dan jeniusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Anda, siapa gerangan yang memberitahu Nabi mengenai informasi medis ini? Tentunya semua ini didapat atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Maha Pencipta segala sesuatu dan Maha mengetahui seluk-beluk ciptaannya. Dalam riwayat hadis disebutkan, jika jatuh seekor lalat pada minuman kalian, maka benamkanlah, karena di salah satu sayapnya terdapat penyakit dan sayap satunya terdapat penyembuhnya atau penawarnya. Hadis riwayat Bukhari.